Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Apa kabar Selamat hari ini? pagi, Bapak. Pagi, Alhamdulillah Selamat baik. pagi, Sehat Alhamdulillah semuanya, baik, nggih? Pak. Sehat, Sehat Pak. Bapak. Semoga Baik, Bapak Bapak. sehat juga. Iya, baik. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu, senang sekali kita masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada kegiatan Lokakarya yang kedua ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Wayan Wasisto. Di sini saya sebagai fasilitator dari kegiatan Lokakarya kedua ini. Barangkali kemarin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti kegiatan Lokakarya yang pertama bersama dengan Bapak Sriono, ya, Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana caranya untuk mengkondisikan kelas. Kita kesepakati bersama. Yang akan saya sampaikan beberapa materi. Sudah kelihatan ya, Bu? Pak. Nah, Pak. Sudah sampun. Baik, Ya, Bapak Ibu. kelihatan, Pak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan visi untuk perubahan lingkungan belajar pada kegiatan Lokakarya 2 pendidikan guru penggerak. Barangkali Bapak Ibu sudah paham pada kesempatan saat ini tugas kita sebagai guru penggerak itu nanti akan seperti apa. Tujuan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan perkembangan kemajuan prakasa perubahan level diri atau aksi nyata pada modul 1.3 serta memperbarui rencana ke depan berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas strategi penerapan di sekolah, itu aksi nyata modul 1.4 serta memperbarui rencana ke depan berdasarkan umpan balik calon guru penggerak. Menunjukkan kemampuan dalam memadu perbuatan keyakinan kelas, memandu pembuatan keyakinan kelas. Kemudian menunjukkan kemampuan mempraktekkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Ketika kita menggunakan helm ya, pada saat mengendari motor itu kira-kira itu sebagai apa gitu? Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan dilarang menggunakan kata-kata kasar. Coba Bapak Ibu ditulis di kertas dulu aja. Saya beri waktu kurang lebih 2 menit untuk mengerjakan ini. Sudah selesai ya Bapak Ibu ya? Sampun. Sampun, Baik. Pak. Coba kita perhatikan bersama. Menggunakan helm mengendari motor itu karena sebuah untuk keselamatan ya. Dan menjaga membuang sampah itu untuk menjaga kebersihan dan dilarang menggunakan kata kasar adalah bersikap positif atau hormat. Nah, kesepakatan kelas di sini akan kita bahas bersama di Jamboard. Saya akan share Jamboardnya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu dibuka Jamboardnya. Di sini kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya. Monggo, silahkan diisi. Maaf nggih, internetnya rada lemot Pak kula, Pak.
Oke, Lumayan. nggak apa-apa, tidak apa-apa Bu. Barangkali mungkin bisa ditulis di kertas, nggak apa-apa Oke, Bu. ini sudah muncul. Ya. Iya. Nah, di sini ada bersikap baik, positif, tertib, tepat waktu. Kemudian apa lagi? Tetap tenang mendengarkan penjelasan, sikap positif. Dari sini kita simpulkan bersama, gitu, dalam pada pagi hari, sikap positif dan tepat waktu, tertib, tenang. Kira-kira bagaimana Pak? Sepakati betul nih? Oke, Pak. Oke, sepakat. Ya, Ya. sepakat. Baik Bapak Ibu, sepakati bersama pada kesempatan pagi hari ini. Dan jadi kesepakatan terkait dengan pengofisian kelas. Nah, barangkali Bapak Ibu nanti ketika berada di pembelajaran di kelas itu juga harus melakukan hal-hal seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi terkait dengan daripada ada 5 kebutuhan dasar manusia, itu ada contohnya itu kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi, kebutuhan akan pilihan kemandirian, otonomi, kemudian kebutuhan pengakuan, kebutuhan psikologis atau rasa lapar. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu yang pertama, yang kedua, dan yang ini yang ketiga. Tahapan terkait dengan segitiga restitusi. Tahapan sekilas dan contoh respon. Ini adalah menimbulkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses dari merasa sedih, emosional, dan menggunakan aksi rasional. Berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Itu adalah contoh respon. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Itu adalah salah satu contoh respon yang positif. Validasi tindakan yang salah. Misalnya sekilas, proses untuk memenuhi kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menggunakan tindakan salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menggunakan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh, responnya adalah kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jadi itu adalah respon positif. Jangan sampai kita memberikan respon negatif yang sebagai contoh, wah kamu tidak Yang 1 menit. respon positif dan negatif. Dan yang kedua adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan, proses murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai kepercayaan. Nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita praktekkan. Praktek yang pertama adalah keyakinan kelas. Praktek ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, memimpin diskusi, menyaringkan peraturan, memimpin diskusi pendalaman keyakinan. Yang kelima adalah memimpin diskusi pendalaman guru dan murid. Kemudian praktek segitiga restitusi.
Nanti kita akan Waktu habis, bagi Bapak. 3 orang. Kita sudah selesai ya. Terus kita lanjutkan penutup. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan pagi hari ini sudah selesai. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang bisa dikuasai atau belum paham? Nanti akan kita bahas di sini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang belum dipahami karena waktunya Sudah terlalu paham cepat. penjelasannya, Bapak? Sudah, Pak. ya? Jelas, ya. Ampun. Sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Baik Bapak Ibu, karena sudah jelas, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Barangkali dalam penyampaian saya memberikan materi kurang berkenan atau ada hal-hal yang tidak mengenakkan dalam hati, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Itu dari saya. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, selamat beraktivitas dan sampai ketemu pada kegiatan lokakarya yang ketiga nanti ya Bapak Ibu. Semoga sehat, tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan